Nah, pada video kali ini kita akan membahas lanjutan terkait eh, praktek mirroring pada database sebuah database employee namanya dengan metode atau dengan cara high safety with automatic failover. Jadi pastikan dengan metode ini berarti kita pastikan bahwa kita sudah memiliki 3 instance SQL Server. Berarti kita masuk ke bagian sini, kita jalankan tiga-tiganya. Nah, kita tahu atau tidak jalannya yaitu terkait running yang ada di sini. Ya kan? Kalau sudah, maka masuk SQL Server Management Studio. Ini SSMS ya. Singkatannya kan SQL Server Management Studio. SQL Server Management Studio. Ups. SQL Server Management Studio. Oh, sudah buka. Nah, di sini sudah ada. Lalu pastikan pada instance utama. Ya kan? Di sini kita masuk sebagai instance utama. Connect database engine. Kita di sini kan bisa milih bla 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 bla. Nah, di sini kita pilih gunakan yang instance utama SA S4. Nah, ini adalah instance utama. Jadi biasanya kalau tempat saya instance utama nggak ada slash-slashnya seperti tadi. Oke. Lalu klik kanan pada database employee. Apa tadi? Property. Pilih page option. Pilih page option. Nah, lalu settingan apa yang diharapkan di sini? Pastikan recovery modelnya full. Nah, masih ingat ya tadi ya? Karena memang database mirroring ini memastikan bahwa Anda membackup ke semuanya. Ya, kalau parsial kan tidak mungkin karena kalau nanti parsial akan satu-satu kan bingung juga. Sehingga dia mengcover semuanya. Nah, di sini full. Sama ya seperti ini. Lalu sudah di oke, kan? Lalu lakukan backup. Tadi ini tujuannya itu untuk mengecek properti dari database-nya, ya. Lalu kita coba backup dengan cara task backup di kanan, task backup. Di sini kita coba eksekusi backup-nya. Source-nya database-nya employee, backup type-nya full, ya kan? Lokasi backup-nya bebas, ya kan? Di sini lokasi backupnya di sini bebas. Ini misalkan ceritanya E employee. Di tempat saya misalkan C employee.im.bug misalkan seperti itu ya. Nah, successful. Oke. Restore database pada SQL mirror. Jadi kita tentukan SQL1 adalah SQL mirror kita. Berarti kita connect kepada mirrornya berikutnya dengan slash SQL1 SA S4. Nah, ini ceritanya baik mirror ataupun apa namanya? Bukan mirror ya. Utama dan mirror berada di satu komputer. Tapi nanti kalau kita mau mencoba simulasi antar komputer, mestinya bisa tinggal nanti tembak apa namanya? Tembak datanya, ya kan? Tembak IP-nya, maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa di sini connect, ya kan? Sudah connect di sini. Nah, ini sudah connect. Nah, kita lakukan restore database employee pada SQL1. Ya kan? Jadi pertama kali kita buat restore dulu. Pak, kenapa Pak seperti ini? Nah, karena kita harus memiliki struktur data yang sama. Nah, oleh karena itu database-nya atau device-nya kita pilih. Ya kan? File, pilih di mana tadi? Ada di C. Nah, di sini ada employee em.bug. Nah, di sini nanti akan kelihatan datanya, verifikasi backupnya, langsung klik OK.
Oke, errornya kenapa? Access denied. Nah, andai kata kalian merasa error seperti ini kan oke, failed error. Kita coba untuk cari errornya kenapa. Ya kan ini error. Ya kan di sini bisa kita lihat sistem SQL error. Ya kan access denied where attempt restore container bla 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 seperti ini ya. Ya, ini kita coba cari ya kan. Tadi setelah cari ketemu cara nyarinya adalah keywordnya seperti ini. Ya, kita persisin aja. Ternyata di sini kita coba ada error issue seperti ini. Nah, turn out all ya kan tick box pada relocated all view to folder file section. Jadi di bagian tadi ini ada bagian file section, kita coba relocated all files to a folder ini. Nah, jadi kalau ini verify backupnya oke, di sini oke, kita coba jalankan. Nah, berhasil. Jadi jangan lupa relocated all files to a folder. Ya. Sehingga di sini kalau kita buka ada database employee. Ya, kita buka tadi ya database yang utama. Tadi soalnya saya tutup. Oke, yang bawah yang utama, yang atas ini mirror. Ya. Ya, jadi ini datanya sudah ada semua. Kalau kita buka tabelnya ada ada datanya. Oke ya. Jangan lupa seperti itu. Jadi kalau ada error, ya kan? Jadi ini seperti ini, ya kan? Jangan lupa ya, kalau ada error seperti ini, kalian lakukan relocated all files to a folder. Ya, cara googlingnya seperti tadi yang ada di dalam video. Lalu sudah selesai, ya kan? Nah, oh ya, recovery optionnya tadi. Andai kata Pak, kita lupa tadi recovery optionnya. Ya kita tidak apa-apa, kita delete aja lagi. Ya, misalkan kalau kalian merasa, apakah tadi sudah benar atau tidak, ya delete aja semua. Nah, kita coba ulangi tadi ya. Jadi kita buka database, restore database, terus device, kita pilih device-nya file, lalu berada di dalam C, employee.bug, settingan ini jangan lupa, lalu relocatednya dicentang, lalu optionnya juga dicentang. Nah, ini tadi ya, centangnya tadi kan, kenapa ini perlu Pak? Restore option, restore option. Di sini override existing. Nah, ini tujuannya buat apa, Pak? Andai kata memang sudah ada database employee di override, lalu recovery state-nya adalah recovery with no recovery. With no recovery. Nah, ya with no recovery. Nah, seperti ini ya. Karena memang ini yang diharapkan pada saat kalian mirroring. Ya kan? Ini kalian mirroring settingannya seperti ini. Override ini berarti andai kata ada database di override, ditumpuk. Jadi database mirroring itu benar-benar murni untuk strukturnya sesuai dengan primary tadi. Ya kan? Lalu yang recovery state-nya recovery with no, restore with no recovery. Ya karena memang tadi seperti yang sudah ada di teori video sebelumnya seperti ini. Maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini yang tepat. Ini yang tepat ya tadi. Mohon maaf tadi yang video barusan tadi itu ya, recovery-nya bukan kayak gini. Ini kan untuk persiapan database mirroring. Ini kan untuk persiapan database mirroring. Jadi mesti logonya seperti ini. Employee restoring titik-titik seperti ini. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, menggunakan database mirroring wizard. Jadi bagaimana Pak caranya? Pada instance principal atau utama, klik kanan database employee lalu pilih properties. Oke, itu tadi langkah ini adalah langkah awal. Langkah berikutnya adalah kita mempersiapkan mirroring. Jadi employee klik kanan property, lalu kamu pilih mirroring di sini. Nah, di sini. Mirroringnya dipilih di sini. Ya kan? Lalu ngapain Pak? Configuration security. Nah, kita menggunakan wizard. Wizard ini berarti kayak ada installer yang bisa konfigurasinya diatur, dibantu dengan UI. Ya kan? Next. Ya kan? Next pada halaman penjelasan pastikan memilih yes pada include witness. Kenapa yes?
Karena kita tadi kepingin membuat adanya witness. Kepingin metodenya high safety with automatic failover. Sehingga yes. Ya, jadi setiap apa ya? Setiap apa langkah yang kalian kerjakan di sini harus memiliki dasar. Lalu next, next, ya kan ini otomatis. Nah ini boleh yes, boleh no, ya kan? Tapi next saja, karena kita memang sudah bakal punya itu, ya kan? Lalu di jendela principal instance biarkan pengaturan default, dibiarkan default seperti ini, ya kan? Di sini biarkan default, ya kan? Di bagian ini ya, biarkan default. Listener portnya sekian, endpointnya mirroring ya, sini biarkan yang default. Nah, yang ini di bagian mirroring, di jendela mirroring instance. Ini tadi jendela mirroring instance, tadi kan jendela, ups. Nah, ini jendela principal, jadi ada kata-kata principal ini berarti primary server. Portnya 5022, ini diingat-ingat saja, siapa tahu nanti cruise keluar. Ya kan, kalau di mirroring yang kita custom di sini. Pak, mirroringnya mau kemana? Ke SQL 1 kan? Nah, kita pastikan bahwa kita punya autentikasinya. Kita diminta connect. Diminta connect. Nah, ini caranya seperti itu. Nah, diminta connect. Listen portnya berubah menjadi 5023. Nah, ini berubahnya seperti ini. Nah, 5023. Lalu ngapain, Pak? Nah, setelah selesai di next. Nah, sekarang witness-nya. Jadi tadi setting prinsipnya sudah, setting uh, mirror-nya atau secondary-nya sudah. Ini sekarang saksinya, ya kan? Siapa ini di sini? SQL 1. Oh, nggak ada, Pak. Nggak boleh kan SQL 1. Kita pakai SQL yang lain. Bruce Moore. SQL 2. Apakah nanti sudah jalan? Kalau ini gagal, berarti kan belum jalan. Loh, sudah bisa jalan. Nah, portnya kenapa beda-beda? Karena ya memang protokolnya beda-beda. Jadi misalkan kamu sebagai prinsipal, kamu ingin melaksanakan mirroring ke dirimu sendiri. Berarti 5022. Kamu mau mirroring kepada server mirror, berarti pakai port 5023. Kalau kamu kepengen ngirim komunikasi kepada witness, berarti pakai port 5024. Maksudnya itu ini Pak. Nah ini loh, port itu kurang lebih kuncinya di sini ya tadi ya. Saya coba ulangi lagi. Nah di sini tadi. Jadi port-port tadi itu digunakan untuk ini. Prinsip kepengen komunikasi ke mirror, pakai 5023. Prinsipal komunikasi ke witness, pakai 5024. Prinsipal ke dirinya sendiri 5022. Jadi setiap pola komunikasi itu memiliki portnya masing-masing supaya nggak bentrok. Nah, itu ya tadi ya. Jadi itu salah satu hal yang kita perlu ketahui. Nah, ini mana witness, pilih SQL 2 berhasil next. Di jendela service account ini bagian ini. Di jendela service account isi akun ini sudah kan tadi ya. Isi akun server Anda dilihat SQL Server Properties. Nah, misalkan ya. Ini kan service account isi dengan akun SQL Server Anda. Nama akun SQL dapat dilihat pada SQL Configuration Manager. Klik kanan pada MS SQL untuk Principal Query Properties. Maksudnya apa, Pak? Ini. Nah, saya coba buka bagian ini. Nah, SQL Server Configuration Manager, kalau bagian Principal, berarti kan bagian yang ini. Klik kanan Property. Nah, account name-nya apa? Ini. Nah, account name-nya tuh ini. Dimasukkan ke dalam sini. Nah, nah ini loh. Klik kanan Property, ya kan? This account di copy paste, masukkan ke sana. Nah, copy, ya kan? Sudah selesai, masukkan ke sini, paste. Yang mirroring juga sama. Jadi ini sudah selesai kan? Close. Kita ke yang merah-merah ini, SQL Server Configuration Manager. Ini untuk mirroring, kita property. Lalu ini copy aja, daripada kita typo. Mirroring. Witness-nya, ini untuk apa sih Pak? Untuk akses ya. Untuk aksesnya, supaya Anda nanti dipermudah. Nah, ini copy. Akun NIM-nya di copy. Maka masuk ke sini paste. Sudah, next. Nah, complete. Nah, kita lihat ya berikutnya memang complete, result, finish, tunggu hingga semua proses
Sukses. Ya sudah, kita finish. Biarkan proses ini berjalan. Dia mengkonfigurasi endpoint-nya. Jadi ngecek dan lain-lain gitu kan ya. Dia ngecek semua yang ada di sini. Jadi apa yang kita pelajari di teori tadi, semua Anda setting di sini. Ya, Anda mau lihat reportnya juga bisa, kalau enggak yang sedih close. Nah, ini adalah summary, istilahnya dikatakan summary. Specify database mirroring configuration setting. Prinsipal networknya ada dengan TCP. Nah, ini kuncinya di sini. Komunikasinya dilakukan dengan TCP pada laptop ini. Jadi ini kayak nama komputer atau nama IP. Protokolnya atau portnya 5022. Mirroring addressnya dengan komputer yang sama pakai port 5023. Witnessnya dengan komputer yang sama 5024. Operation mode-nya dengan high safety with automatically failover. Jadi jangan kaget ya dengan kata-kata seperti ini. Apakah ada witness-nya? Pastinya ada. Ya kan? Apakah mau dilakukan sekarang atau nanti? Nah, gitu kan ya. Nah, secara otomatis dia terpilih ini. Nah, ini lagi secara otomatis. Apakah ini yang kemudian tombol start mirroring? Apakah ada peringatan booming? Yes, yes. Nah, jadi kan hanya start mirroring saja. Nah, ada warning di sini. One or more server network address lack of fully qualified domain name. To start mirroring without FKN tekan yes. Specify bla 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 bla. Ini terkait dengan datanya, specify komputernya. Jadi kita tekan yes saja, tidak ada masalah. Nah, akan ada muncul error seperti ini. Fail to bla 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 bla. Nah, kita mencoba untuk mencari ini errornya kenapa. Nah, kalau kita cari ya, kalau kita googling the mirror database, ini kan nanti errornya kan seperti ini ya. The mirror database, apa nama databasenya? Has insufficient to transaction log data. Ini terjadi karena terjadi error pada bagian primary-nya. Jadi pada saat setting mirroring, ini ada salah satu blok kita bisa lihat akan ada error seperti ini, maka ini terjadi jika log backup of principal database has not been taken or has not been restored on the mirror database. To fix this issue, you need to backup transaction log. Jadi tidak ada transaksi lognya. Dan restore into mirror SQL Server. Jadi caranya adalah, ya kan? Caranya bagaimana Pak? Caranya? Oke, di oke dulu saja. Kita oke dulu saja. Jadi settingannya tadi ini tetap ada di bagian mana? Bagian mirroring di sini tetap akan muncul di sini. Nanti kita bisa setting-setting lagi, gitu kan ya? Nah, bagaimana Pak caranya? Login in the principal SQL server, or right click on the database, needs to configure mirror it, ya kan? Task backup. Coba kita ulangi lagi. Task backup, ya kan? Lalu di sini under backup type, select transaction log. Mana tadi? Oke. Backup type, select transaction. Oke. Oh, oke. Ini ya bagian transaction log. Backup type, transaction log. Lalu specify destination folder to backup. Ya kan? Jadi saya ganti, saya add, saya ganti di sini, ya kan? Saya remove aja lah di sini. Saya ganti menjadi bagian di C, lalu employ transaction log, otomatis bug ya, employ transaction log. Nah, beda nantinya. Atau saya buat gini aja lah, supaya ada dot bug-nya ya. Employ transaction log dot bug. Jadi transaction log nggak dimasuk di sini. Nah,
Lalu for backup steps can use below script, ya kan? Atau mau pakai yang ini juga boleh. Nah, copy backup file to mirroring server. Nah, ini kalau sudah kurang lebih ya sama seperti ini. Oke, kita coba backup. Nah, lalu kita coba ini kan pakai mouse script, tulis seperti ini. Lalu copy the backup file to the mirror server. Open mirror server, kita open mirror server yang ada di sini. Klik kanan database, klik kanan databasenya, klik kanan restore, ya kan? Di sini benar ya, klik kanan data on the database, task restore transaction log. Saya ulangi lagi, klik kanan di database, database employee-nya di mana? Klik kanan task. Oke, sebentar. Database taxes restore. Oh, sebentar. Nah, di sini ya. In the database kan masuk posisi restoring, klik kanan taxes restore transaction log. Nah, kita lihat di sini select from file or tape, ya kan? From device, kita klik di sini file, add, kita tadi masukkan ke dalam drive C. Nah, di sini employee transaction log.bug. Oke. Nah, navigate to destination file under option select leave. Option under select, ya kan? Leave the database non-operational. Ya kan? Select database non-operational. And do not roll back. Ya kan? Ini kan sama ya. Additional transaction log can be restored. Restore with no recovery. Oke. Kita coba ya. Nah, database-nya masuk ke sini. Kita recovery. Kalau mau pakai script, caranya seperti itu. Nah, oke. Database employee restore, ya kan? Nanti kalau sudah selesai, kita coba restoring tetap ya. Tetap dia berjalan restoring, tidak bisa diakses. Nah, kita coba kembali ke ke principal atau ke utama. Kita coba cek mirroringnya. Nah, kita configure kembali datanya. Next, next, next. Ini mirroringnya pakai SQL 1. Ya. Lalu ini ke SQL 2. Ya. Lalu next, prinsipalnya tadi pakai ini. Nah, saya tadi sudah memberikan sebuah notepad supaya cepat. Kita coba finish, close, start mirroring, yes. Nah, di sini akan terjadi proses namanya mirroring. Nah, di sini akan ada mirroring. Jadi, principal synchronizing employee in recovery. Jadi tadi kelemahan kita pada saat sesi yang awal, kita transaction log-nya tidak di recover juga di dalam mirroringnya. Nah, seperti ini. Ini berjalan. Ini proses berjalan dia. Ya, proses berjalan. Synchronizing, berarti kan lagi berjalan. Sehingga harapannya seperti ini. Jika proses mirroring berhasil, maka status database kredit, misalnya ini contohnya kredit ya kan akan berhasil. Ini kalau contohnya kredit. Tapi kalau di sini kan ini masih berjalan ya. Ini prosesnya masih berjalan, jadi kita menunggu. Nah,
Kalau kita melihat dari sisi ini mana ini ya. Ini kalau sudah, jika proses mirroring berhasil, maka status database tadi di prinsipal atau mirroring akan berganti seperti ini. Ya, terus ini terkait tasknya launch database mirroring. Jadi kalau nanti selesai berhasil, dia akan bisa dijalankan seperti itu. Nah, status yang terlihat adalah synchronizing sedang berusaha menyamakan data, synchronize dalam kondisi sama database dengan prinsipal, suspend itu berarti kondisi normal, sama seperti tadi ya definisinya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini lagi berproses, menunggu prosesnya. Close dulu. Ya, ini lagi berproses, ini di oke saja. Nah, kalau sudah akan bentuknya seperti ini, in recovery, betul kan ya? Nah, ini synchronize kalau sudah berhasil nanti bentuknya seperti ini. Ya, kalau sudah berhasil bentuknya seperti ini, nanti diklik kanan, task. Oke, tadi itu apa namanya? Kita lihat datanya. Launch database mirroring di bagian ini di bagian yang utama tadi ya. Klik kanan task mana launch. Nah, ini launch database mirroring monitor. Nah, di sini akan terlihat akan ada kalau ada error gini bagaimana? Nanti kita lihat di sini. Ya, kita bisa melihat di sini klik kanan refresh waiting for. Nah, tadi itu error karena masih data yang lama, karena tadi kan juga error. Jadi kalau ini klik kanan refresh kelihatan. Ini di sini connected, ini kelihatan. Ya kan, ini kelihatan datanya berhasil. Tadi kenapa Pak error? Karena tadi pertama kali kan kita error transaction log-nya tidak berjalan dengan baik. Ya kan? Berhasil. Ini seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih demikian. Jadi in recovery, ini masih proses ya. Ini masih menunggu. Nah, ini sudah sinkron dengan sini. Di sini saya coba refresh. Nah, kita coba refresh. Synchronize. Ya kan? Restoring. Masih prosesnya dalam restoring di sini. Oke. Masih dalam restoring. Jadi masih menunggu. Sudah synchronize dengan apa namanya? Dengan employee, ya kan? Di sini memang tidak bisa dibuka karena dia memang sebagai mirroringnya. Jadi di sini synchronize, ya kan sudah berhasil seperti ini. Jadi kita harus refresh. Kalau kita lihat yang bagian ketiganya, ya kan SA SQL S2, maka di sini database-nya, ya kan kita melihat di sini ya tidak akan terjadi apapun perbedaannya di sini. Ini adalah sistem database tadi ya, sistem database tadi. Nah, ini adalah database yang kita buat sendiri, kayak employ, adventure work, dan lain-lain. Jadi ini adalah salah satu bentuk sinkronisasi atau untuk setting terkait mirroring. Terima kasih.